ke depan panggung, ke tempat yang sudah disediakan panitia. Tidak lupa juga kepada para naratornya, silahkan bisa kumpul di samping panggung. Terima kasih. Sebelum proses peresmian buzzer dan pemungutan suara dimulai, saya akan membacakan menu-menu dari masing-masing stand dari kelas 11, 10, 1 dan sampai 10, 10. Barangkali teman-teman masih ada yang bingung untuk memilih menu-menu dari masing-masing stand. Oke, dari kelas 10-1 menunya ada bakso pangsit, piscok, dan kentang goreng. Barangkali yang berminat piscok atau bakso pangsit bisa ke standnya kelas 10-1 ya. Untuk kelas 10-2 ada ayam bimsam, wonton. Dan untuk kelas 10-3 ada mie level, tahu crispy, dan juga salad jelly. Untuk kelas 10-4 ada pangsit kuah dan juga sosis dan bakso bakar. Untuk kelas 10-5 ada sego mumet dan sempolan nyel. Untuk kelas 10-6 ada nasi bakar, kulpi balado, dan pangsos. Untuk kelas 10-7 ada ayam ulek, korput balap, dan somai. Dan untuk kelas 10-8 ada nasi campur, basreng, dan juga pangsos. Dan untuk kelas 10-9 ada gado-gado dan sosis selimut. Dan untuk kelas 10-10 ada lontong sate, banana roll, dan bola-bola ubi. Hadirin yang terhormat, memasuki acara selanjutnya, yaitu seremonial pembukaan buzzer dan pemungutan suara. Kepada tim yang bertugas bisa menempatkan posisi. Dan dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk berkenan meresmikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kegiatan terkait dengan gelar karya, kewirausahaan dan Pelkatos kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan senantiasa mendengarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diresmikannya acara pada pagi hari ini, sebelum menikmati makanan dari masing-masing stand dan memberikan suaranya dalam proses demokrasi, bagi hadirin dimohon untuk menyaksikan acara selanjutnya terlebih dahulu.
Himbauan kepada para peraga dari kelas 11 dan juga naratornya segera mempersiapkan diri karena acara fashion show dan pameran makanan akan segera dimulai. Sembari menunggu, saya akan bacakan batik yang akan ditampilkan dari masing-masing stand dan pameran makan yang mereka akan bawa. Dari sebelah satu yang akan menampilkan batik parang dan juga nasi padang. Dan untuk kelas 11-2 menampilkan batik kawung dan pecel. Untuk kelas 11-3 ada batik sogan dan rendang. Dan untuk kelas 11-4 ada batik mega bendung dan gudeg. Dan untuk kelas 11-5 ada batik parang dan juga rawon. 11-6 dengan batik mega mendung dan makanan empek-empek. 11-7 batik ceplok dan nasi goreng. 11-8 batik kawung dan sate. 11-9 batik sogan lumpia. 11-10 batik ceplok dan soto. Sekali lagi himbauan untuk kepada para paraga dan juga para narator dari masing-masing kelas 11 1 sampai kelas 11 10 segera merapat karena acara akan segera dimulai. Selain acara wirausaha, proyek penguatan profil Pancasila kali ini juga mengusung tema Suara Demokrasi. Sebelumnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu para paslon-paslon dari SMA Negeri 1 Kembang.
Selain proses wirausaha muda, kita juga ada proses suara demokrasi. Silakan bagi para DPT-DPT bisa memulai untuk mengikuti proses pemungutan suara. Di SMA Negeri 1 Kembang ini terdapat dua paslon. Paslon pertama ada Paslon pertama yaitu Rama Catur Ardianto dan Eldias Franz Dava. Dan paslon kedua Agus Jafar Sodik dan Adnan Ibrahim. Kepada para DPT-DPT bisa memulai proses pemungutan suara di TPS masing-masing.
Acara selanjutnya yaitu fashion show dan pameran makanan khas Indonesia yang telah mendunia. Acara fashion show kali ini akan dipentaskan oleh kelas 11 secara berurutan dari kelas 11.1 sampai 11.10. Tentunya dengan mengusung tema batik yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Apakah tim yang bertugas sudah siap? Oke, karena semua sudah siap, mari kita saksikan penampilan pertama dari kelas 11.1 dengan batik parang dan nasi padang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11.1. Nasi Padang. Nasi Padang adalah nasi putih yang disajikan dengan berbagai macam lauk pauk khas Minangkabau. Kata Padang merujuk pada ibu kota Sumatera Barat, Padang. Nasi Padang merupakan hidangan yang disajikan secara prasmanan dengan piring dan mangkuk yang berisi daging, ikan, sayuran, dan makanan pedas dengan nasi putih. Restoran Nasi Padang berciri khas bangunan bergaya rumah gedang dan etalase sebagai tempat lauk pauknya. Serta menggunakan batik motif bermotif parang barong yang dari kelas 11.1 motif batik parang barong ini diciptakan oleh Sultan Agung Hanya Raksuma yang merupakan sultan ketiga dari Kerajaan Mataram yang telah memerintah sejak tahun 1613 sampai 1645. Memiliki ciri utama dari motif batik parang barong adalah bentuk huruf S-nya lebih besar dari motif batik parang yang lain. Batik parang memiliki nama parang yang diambil dari kata parang yang berasal dari kata pereng yang memiliki arti lereng. Dengan motif batik yang menyerupai huruf S digambar secara berkaitan satu sama lain dan membentuk diagonal miring layaknya lereng gunung. Susunan bentuk S seolah menggambarkan ombak samudra yang tidak pernah habis hingga akhir zaman kelak. Dengan ada yang berpendapat bahwa batik motif parang ini berasal dari Katang yang berarti tebing-tebing di sekitar pantai. Dengan filosofi yang mengandung arti jangan mudah menyerah, atas lambang kesinambungan adanya ketangkasan, cita-cita mulia, dan kesetiaan serta sebagai penanda adanya perang. Wah, penampilan yang luar biasa dari kelas 11.1. Sekali lagi, beri aplaus yang meriah untuk kelas 11.1. Dan mari kita saksikan penampilan yang kedua dari kelas 11.2 dengan menampilkan batik kawu dan juga pecel. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11.2.
Pecel adalah makanan yang terdiri dari sayur yang direbus dan lauk yang dihidangkan dengan alas yang berbeda-beda sesuai kota asal pecel. Alas makan tersebut diantaranya piring lidi yang disebut ingke, pincuk atau tambah bambu. Sayuran yang dihidangkan antara lain kacang panjang, toge, mentimun, daun singkong, dan daun kemangi. Bumbu sambal kacang yang disiramkan di atas pecel disebut sambal pecel yang terbuat dari campuran kencur, gula merah, garam, cabai, kecombrang, daun jeruk purut, dan kacang tanah sangrai yang dicampur, ditumbuk, atau diulek. Batik Kabung. Batik Kabung merupakan motif batik Kabung yang berasal dari kota Jogja. Pada motif batik Kabung memiliki pola berbentuk irisan buah kabung atau kolang-kaling yang memiliki makna masyarakat Jawa. Sebaiknya melakukan kebaikan tidak perlu diketahui orang lain. Selain itu, bunga teratai juga menjadi interpretasi dalam menggambarkan motif batik ini. 4 lembar kelopak mengisyaratkan kesucian dan umur yang panjang. Lebih dari itu, motif kabung juga bermakna supaya manusia yang mengenakan motif ini bisa menjadi sosok manusia yang ideal dan unggul. Dalam mitologi Jawa, tokoh yang kerap mengenakan kain batik ini adalah Semar yang merupakan manusia titisan dewa yang berakhlak mulia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11-2. Penampilan yang tak kalah menariknya, mari kita sambut penampilan dari kelas 11-3 dengan batik sogan dan makanan rendang. Rendang merupakan makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat. Secara simbolik, daging sapi melambangkan niniak mama atau para pemimpin suku adat. Kelapa melambangkan cadia pandai atau kaum intelektual. Cabai melambangkan alim ilama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan bumbu melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat. Seperti perayaan upacara adat Minangkabau, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Kain yang dikenakan Fahminuddin Taufikul Hafiz dan Nelsa Ayu Maulida ialah batik sogan. Batik sogan adalah salah satu jenis batik klasik yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan Solo. Nama sogan diambil dari pohon soga yang berwarna kuning kecoklatan. Batik sogan memiliki makna di setiap warnanya, yakni hitam melambangkan nafsu atau keduniaan.
melambangkan nafsu amarah, kuning melambangkan nafsu suria. Warna kuning keemasan juga simbol keraton dari bangsa burung. Putih melambangkan nafsu mutmainah atau kebaikan. Coklat melambangkan kehikmatan dan kekhasan tradisi Jawa yang mengedapkan sisi batin. Warna coklat juga melambangkan pribadi yang hangat, rendah hati, baik hati, kebersamaan, dan ketenangan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelas 11-3. Mari kita saksikan penampilan yang selanjutnya, yaitu dari kelas 11-4 dengan menampilkan batik Megamendung dan juga gudeg. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11-4. Makanan yang dibawakan oleh Ananda Rika Amelia adalah gudeg, makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Gudeg adalah Jogja adalah gudeg. Gudeg seolah menafsirkan sebagai satu keterikatan. Gudeg adalah hidangan khas provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda dan dimasak dengan santan. Di balik proses pembuatannya yang lama, tersirat filosofi hidup untuk bersabar dan tidak menyia-nyiakan pemberian apapun dari Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa dengan batik yang digunakan oleh Ananda Rika Amelia dan Denis Ardiansa adalah batik Megamendung. Motif Megamendung adalah salah satu jenis batik yang berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Berbeda dengan jenis batik lainnya, salah satu yang menjadi ciri khas dari batik motif Megamendung adalah ukiran awan dan langit yang digambarkan dalam batik. Karena kekhasannya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berencana mendaftarkan motif Megamendung ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan sebagai salah satu warisan dunia. Motif awan dalam batik Megamendung dimaknai sebagai motif transendental atau makna keutuhan. Sebuah ungkapan yang menggambarkan kebesaran dari alam atau kebebasan dari dunia luar. Wah, penampilan yang sungguh luar biasa ya dari kelas 11-4. Terima kasih untuk kelas 11-4. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11-4 dong. Sebelum melanjutkan acara fashion show, himbauan untuk seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Kembang agar bisa menyumbangkan suaranya di TPS masing-masing. Selanjutnya penampilan dari 10.5 mengenakan batik parang dan makanan rawan. Mana suaranya untuk kelas 10.5? Sekali lagi, beri tepuk tangan untuk kelas 11.5. Rawan, rawan yang berasal dari kata rarawan, hadir sejak masa kerajaan Kanjuruhan yang berdiri pada tahun 860 Masehi.
Beri tepuk tangan untuk kelas 11.5. Selanjutnya tak kalah memukau, mari kita saksikan dari 11.6 yang menampilkan batik Megamendung dan makanannya yaitu empek-empek. Pempek adalah makanan tradisional dari Palembang yang memiliki tekstur kenyal, berarti hidup harus luas dengan setiap perubahan. Rasa pempek yang lezat merupakan perpaduan rasa yang seimbang, yaitu gurih dari ikan dan manis asam dari cuko. Cita rasa tersebut menggambarkan hidup yang seimbang. Rasa ikan pempek yang selalu dijaga kualitasnya menggambarkan setiap individu menjaga kualitas diri dan meningkatkan kemampuan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Motif batik Megamendung melambangkan pemberian harapan akan turunnya hujan yang penting untuk menyuburkan pertanian. Sementara dalam budaya Cina, motif awan bermakna nirwana sebagai dunia yang sangat besar, abadi, bebas. Selain itu, motif awan juga bermakna konsep ketuhanan. Senada, awan juga direpresentasikan oleh kaum sufi atau orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf sebagai konsep luas dan bebas. Melukis Megamendung klasik memberikan kesan adanya pengulangan pola-pola yang serupa atau seolah tak peduli pada skalanya. Pada bentuk pola awan yang besar juga tergambar pola serupa lengkung awan yang lebih kecil. Secara keseluruhan, motif ini menggambarkan awan yang berarak tebal, di mana pola penempatan awan-awan dalam lukisan Megamendung bisa dijadikan sebagai fungsi transformasi dua dimensi. Wah, penampilan yang luar biasa ya dari kelas 11.6. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11.6. Terima kasih kepada seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12. Langsung menggunakan hak suaranya ke TPS 1 sampai TPS 5 sesuai DPT masing-masing. Yang sudah tidak sibuk langsung bergantian. Soalnya nanti di absen. Siapa saja yang tidak mencoblos akan kelihatan soalnya ada daftar hadir. Terima kasih. Segera ditunggu di TPS 01 sampai TPS 05. Terima kasih. Penampilan berikutnya dari kelas 11.7 dengan batik ceplok dan nasi goreng. Beri tepuk tangan untuk kelas 11.7. Nasi goreng merupakan sajian nasi yang
wajan atau penggorengan yang menghasilkan cita rasa berbeda karena dicampur dengan bumbu-bumbu seperti garam, bawang putih, bawang merah, merica, rempah-rempah tertentu, dan kecap manis. Selain itu, ditambahkan bahan-bahan pelengkap seperti telur, sayur-sayuran, makanan laut, atau daging. Makanan tersebut juga sering kali disantap sendiri atau disertai dengan hidangan lainnya. Batik ceplok merupakan jenis batik yang memiliki pola atau motif dengan bentuk dasar geometri seperti persegi, oval, maupun bintang yang disusun melingkar sehingga menyerupai sekuntum bunga dengan pola simetris. Bentuk tersebut terinspirasi dari buah kawung yang dibelah empat. Motif batik ini menggambarkan suratan takdir dan keteraturan kehidupan, bahwa dalam kehidupan di dunia sudah ada aturan dan garisnya, sehingga diharapkan si pemakai batik ini dapat menjalani hidup secara teratur. Pada zaman dahulu, batik ini digunakan oleh aparat pemerintahan. Dengan menggunakan motif batik ini, diharapkan para aparat pemerintahan akan bertugas dengan benar dan jujur. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11-7. Penampilan yang selanjutnya dari kelas 11-8 dengan menampilkan batik kawung dan juga sate. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11-8. Hidangan yang dibawa oleh mereka adalah sate kambing dan es kacang hijau. Sate kambing dipotong kecil-kecil yang melambangkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Sate kambing juga mengandung nilai kesederhanaan, sebab metode memasaknya terlihat simpel. Dan yang terakhir adalah nilai keseimbangan hidup, di mana dalam seporsi sate kambing terdapat beberapa bahan pelengkap seperti bawang merah, kubis, dan juga tomat. Selain itu, es kacang hijau juga memiliki nilai filosofi, yaitu sebagai simbol kehidupan. Hal ini dikarenakan kemampuan kacang hijau untuk tumbuh kembali dari tahun ke tahun. Dan dengan demikian melambangkan kehidupan jiwa yang kekal. Motif batik kaum merupakan motif batik yang bentuknya berupa bulatan mirip buah kaum, sejenis kelapa atau kadang juga dianggap sebagai aren atau kolang kaling, yang ditata secara geometris. Motif kaum bermakna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian.
Motif batik kaum diyakini diciptakan oleh salah satu kerajaan Mataram. Motif batik ini pertama kali dikenal pada abad ke-13, tepatnya di Pulau Jawa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11-8. Penampilan selanjutnya dari kelas 11-9 dengan batik sogan dan lumpia. Mana suaranya untuk kelas 11-9? Lumpia Solo ialah simbol kesederhanaan dan harmoni dalam hidup. Lumpia, makanan yang terdiri dari isian sayuran dan daging yang dibungkus dengan kulit tepung, mengajarkan kita untuk menghargai keanekaragaman dalam kesederhanaan. Isian yang beragam melambangkan berbagai aspek kehidupan, sementara kulitnya yang bersatu mencerminkan harmoni dalam perbedaan. Lumpia Solo mengajarkan kita untuk mengejar keseimbangan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelas 11-9 dengan Ahmad Misbahuddin sebagai peraga laki-laki dan dengan Indri Esti Wijanarko sebagai peraga perempuan, menampilkan batik sogan dari Solo. Nama sogan diambil dari pohon soga yang digunakan dalam proses pembuatan batik ini. Pada awalnya, proses pewarnaan batik sogan menggunakan pewarna alami yang diekstraksi dari batang kayu pohon soga. Corak warna tersebut merupakan simbol-simbol yang telah dikenal sebelum hadirnya Islam di tanah Jawa. Dan dalam perkembangannya kemudian diolah kembali oleh para wali songo. Di dalam pakem batik sogan terdapat 5 warna penting sebagai simbol nafsu manusia. Disebutkan simbol nafsu keduniawian, merah sebagai simbol nafsu amarah, kuning sebagai simbol nafsu sufiah, dan putih simbol nafsu kebaikan, sedangkan warna coklat sebagai warna penuh kehikmatan dan kekhususan tradisi Jawa yang banyak menitik beratkan pada aspek batiniah, baik sebagai bentuk ekspresi maupun impresi warna. Luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelas 11-9. Baik, penampilan selanjutnya yaitu dari kelas 11-10 dengan menampilkan batik ceplok dan soto. Soto ayam adalah makanan khas Indonesia yang berupa sejenis sup ayam dengan kuah yang berwarna kekuningan. Warna kuning ini dikarenakan oleh kunyit yang digunakan sebagai bumbu. Soto ayam banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia dan Singapura.
Fajar Leticia dengan Surya Priyatno. Batik ceplok atau ceplokan merupakan jenis batik yang memiliki pola atau motif dengan bentuk dasar geometri seperti persegi, oval maupun bintang yang disusun melingkar sehingga menyerupai sekuntum bunga dengan pola simetris. Bentuk tersebut terinspirasi dari buah kaung atau buah aren yang dibelah empat. Makna motif batik ceplok atau filosofi. Motif batik ceplok ini menggambarkan suratan takdir dan keteraturan kehidupan, bahwa dalam kehidupan di dunia sudah ada aturan dan garisnya. Sehingga diharapkan pemakai batik ini menjalani hidup secara teratur. Dengan menggunakan motif batik ini, diharapkan para aparat pemerintahan akan bertugas dengan benar dan jujur. Semua yang bertugas sudah siap? Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas dari kelas 11-1 sampai kelas 11-10. Satu, batik parang dan nasi padang. 11-2 batik kawung dan pecel. 11-3 batik sogan dan rendang. 11-4 batik megamendung dan gudeg. 11-5 batik parang dan rawon. 11-6 batik megamendung dan empek-empek. 11-7 batik ceplok dan nasi goreng. 11-8 batik kawung dan sate. 11-9 batik sogan dan lumpia. 11-10 batik ceplok dan soto. Wah, sungguh penampilan yang luar biasa ya dari kelas 11-1 sampai kelas 11-10. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk dari kelas 11-1 sampai dari kelas 11-10. Sekali lagi pengumuman untuk seluruh warga sekolah kelas 10, 11, dan 12 untuk segera menyumbangkan hak suara ke TPS masing-masing.